Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sevia Indah Purnama. Saya adalah dosen di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Saya akan menyampaikan materi dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik Digital. Mata kuliah Teknik Digital merupakan mata kuliah wajib yang membahas ilmu dasar dari sistem digital. Kemudian tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami tentang teori dari sistem bilangan, gerbang logika, rangkaian kombinasional, rangkaian multivibrator, rangkaian sekuensial, dan programmable logic device serta aplikasinya. Materi pembelajaran pada mata kuliah Teknik Digital ini meliputi bilangan digital, kemudian aritmatika bilangan digital, teorema aljabar Boolean, konsep dan berbagai jenis fungsi logika, kemudian rangkaian logika dengan keymap, rangkaian kombinasional, rangkaian sekuensial, hingga nanti di materi terakhir ada pembahasan tentang register dan rangkaian pencacah. Seperti itu. Metode perkuliahan yang dilakukan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, di delivery ini mahasiswa mendengarkan apa yang dosen jelaskan di papan gitu ya. Kemudian interaction, yaitu ada tanya jawab antara mahasiswa dan dosen. Kemudian assessment yang berupa pemberian tugas kepada mahasiswa. Sistem penilaian ini menggunakan UBE, yaitu Outcome Based Education, yang mana sesuai dengan capaian mata perkuliahan. Capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah Teknik Digital ini ada 4, yaitu CPMK 1 hingga CPMK 4. Di CPMK 1 mahasiswa nanti diharapkan mampu memahami dan menjelaskan teori tentang sistem elektronika digital. Kemudian di CPMK 2 mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang gerbang logika. Di CPMK 3 mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan merancang gerbang logika kombinasional. Kemudian di CPMK keempat mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang gerbang logika sekuensial. Seperti itu. Berikut cuplikan video saya ketika mengajar teknik digital. Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di mata kuliah Teknik Digital pertemuan 2. Kita masuk minggu kedua ya. Sebelumnya kita masuk ke pengantar teknik digital, yang mana di pertemuan 1 kemarin kita hanya kenalan aja. Nah, di teknik digital ini apa sih yang mau kita pelajari? Harapannya nanti mahasiswa mampu memahami nih latar belakang penggunaan sistem digital, terus pengertian sistem digital, terus macam-macam sistem bilangan dan konversi bilangan gitu ya. Agenda kita hari ini adalah pendahuluan, kemudian perbedaan sistem analog dengan digital, kemudian pengertian teknik digital, dan sistem bilangan dan konversi bilangan. Ya, kenapa sih kita harus mempelajari teknik digital itu? Nah, kata digital diturunkan dari cara komputer membentuk proses perhitungan dengan cara menghitung digit bilangan gitu. Nah, teknik digital adalah sistem yang memproses nilai diskrit. Terus dalam representasi digital, besaran tidak dinyatakan secara proporsional, tetapi dinyatakan dalam simbol yang disebut sebagai digit. Contoh nih, di sebuah jam digital, kalau jam digital itu kan biasanya ada gini ya. Nah, ini jam, menit, detik. Nah, di sini di jam digital kita kan bisa melihat perubahan di sini 1, 2, 3 per detiknya gitu kan. Nah, sebenarnya jam digital itu tidak membaca secara kontinu, tapi dalam langkah. Sehingga mengeluarkan perubahan datanya itu juga per langkah. Nah, di mana di jam digital langkahnya itu di set 1 detik. Sehingga kita bisa melihatnya dalam waktu 1 detik angkanya berubah-ubah. Terus bedanya dengan jam analog apa? Kalau jam analog gini, dia kan muter terus ya. Ketika dia muter per detik gitu ya, kita masih bisa melihat stepnya, tek, tek, tek. Ini
data yang selalu ada dibandingkan dengan data yang dicuplik per langkahnya tadi, iya. Nah, bedanya yang diskrit ini menyuplik data, terus yang analog ini data ada terus-terusan. Sehingga dalam sebuah sistem digital kita mengambil data dari data analog dengan cara mencuplik itu, ngambil satu per berapa gitu. Analog itu dia mempunyai nilai yang kontinu sehingga nilainya itu selalu besar. Digital itu nilainya diskrit ya, jadi per sesuatunya. Ini contoh dalam pengukuran suhu, yang mana kita kalau ngukur suhu di semua waktu kan selalu ada. Misalnya kita mau melihat suhu pada jam 10.30, dilihat di mana? Di sini ada. Saya tak nunjuk pakai pointer aja. 10.30 di sini ada. 12.30 ada, atau sekarang jam 3 kurang seperempat ada. Gitu ya. Tapi kalau di diskrit kita mau ngambil data 10.30 nggak ada. Karena data diskrit ini diambil per jam, sehingga data hanya muncul di jam-jam tertentu saja. Nah, di jam-jam tertentu yang di set ini adalah per jamnya, maka ya udah jam 0, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 dan seterusnya ya. Misalnya kita mau melihat data jam 1.30 nggak ada di sini. Hanya ada di jam-jam tertentu saja. Itu diskrit. Jadi kita hanya bisa melihat di jam-jam tertentu. Nih, jadi setiap nilai dilambangkan dengan sebuah titik yang dapat didigitalkan dengan melambangkan titik sebagai sebuah kode digital yang terdiri dari urutan 1 dan 0. Yang mana yang ada titik bulatnya ini adalah 1, yang enggak ada ini 0. Jadi misal mau data di jam 10.30 ya 0. Penerapannya di mana? Sistem elektronika analog, yang mana ini adalah biasanya orang-orang ngomong di mic gitu ya. Misalnya kita seminar ngomong di mic. Nah, mikrofon itu mendapatkan suara dari orang atau dari sekitarnya, kemudian dari suara mikrofon itu dikirimkan di amplifier, yang mana sekarang udah canggih ya, pengirimannya udah nggak perlu pakai kabel lagi, udah pakai nirkabel. Nah, dari amplifier itu kemudian digedein sama dia, terus diteruskan ke speaker, sehingga speaker mengeluarkan apa yang diomongkan orang tadi gitu, sehingga suara yang diperoleh menjadi lebih gede. Nah, misalnya ada orang konser. Kalau konser kan luas ya, bagaimana suara orang yang di panggung bisa mencapai suara penonton yang di belakang. Kalau sistem elektronika digital, sumbernya dari mana? Sumbernya dari sebuah data. Kalau analog tadi kita langsung ngambil dari suara orang, kalau digital kita muter CD. Dari CD ini yang mana datanya udah berupa digital ya, 0101 gitu. Kemudian dimasukkan ke sebuah alat namanya digital to analog converter. Nah, dari situ keluar berupa sinyal analog. Nah, baru dari sinyal analog yang kecil ini dimasukin ke linear amplifier sehingga dia bisa membesar dan keluar di speaker. Kalau menggabungkan keduanya bisa nggak? Contohnya video call. Video call itu kan ini ada gambar orang gitu ya. Nah, biasanya ada tombol di sini. Dia ngomong masuk ke sebuah device. Device-nya namanya ADC. ADC masuk ke perangkat prosesor. Dari prosesor, anggap aja prosesor ini HP gitu ya. Terus ke cloud. Dari cloud didapatkan lagi prosesor lagi. Dari prosesor ini masuk ke DAC, yang mana kita udah masuk ke sistem elektronika digital. Dari sini ya prosesnya gimana, DAC, terus ampli, terus ke HP-nya orang. Jadi dalam satu kegiatan yang namanya video call, kita sudah bisa menerapkan yang namanya sistem elektronika analog dan digital. Keunggulannya apa? Teknik digital itu dia lebih handal daripada sistem analog karena mempunyai kekebalan yang lebih baik terhadap noise dan keakuratan sistem. Iya, soalnya udah diubah jadi 1010 tadi. Sistem digital ini
Operasinya dapat diprogram. Analog juga dapat, tapi variasi dan kompleksitas terbatas. Satu lagi keunggulannya yaitu ekonomis karena penggabungan jutaan elemen logika digital dalam sebuah chip tunggal menghasilkan IC berbiaya rendah. Terus diagram bloknya seperti apa? Seperti ini, ada yang namanya sistem digital ya. Di sistem digital ini ada yang namanya masukan dan keluaran. Misal nih, masukannya ABCD dan keluarannya P sama Q. Kita punya penyandian masukan, misalnya A sama dengan 00, B sama dengan 01, C sama dengan 10, dan D sama dengan 11. Keluarannya 0 atau 1 gitu. Contoh lagi ini sebuah keadaan yang merepresentasikan data digital. Ada yang namanya binary digit yang akan kita pelajari nanti ya. Digitnya kode biner yang mana dia hanya terdiri dari angka 1 dan 0. Terus ada yang merepresentasikan electronic charge, yaitu adanya tegangan listrik atau arus sama tidak ada. Yang mana kalau ada itu dia nyala, kalau enggak ya mati gitu. Sama electronic state. Nah, state itu adalah sebuah status yang mana statusnya adalah on, yang mana dia kalau nyala on, kalau mati off gitu ya. Oke, itu adalah pengantarnya. Sekarang kita masuk ke sistem bilangan, yang mana kita akan mempelajari tentang bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Sistem bilangan ada yang basis 10, basis 2, basis 8, dan basis 16. Basis 10 ini namanya bilangan desimal, basis 2 adalah bilangan biner, basis 8 ini bilangan oktal, terus basis 16 namanya heksadesimal. Di sini kenapa di merah-merah? Karena di sini angka unik yaitu 10. 10, 11, 100, 10, 10. Apakah angka 10 di sini itu sama? Jawabannya adalah tidak sama. Karena di sini yang bilangan desimal basis 10 ini nilainya adalah 10. Kalau ini jika dijadikan desimal, dia akan bernilai 10. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Kalau ini nilainya berapa? Setelah 7 kalau jadi desimal 8. Kalau ini nilainya berapa? 16. Kenapa nilainya 16 kok enggak 17? Iya, soalnya ini dimulai dari 0. Ya, gitu ya. Oke, kita masuk ke bilangan desimal dulu. Definisinya adalah bilangan desimal terdiri atas 10 angka atau lambang, yaitu D. D itu desimal 0 sampai 9. Sistem bilangan desimal disebut juga sistem bilangan basis 10 karena mempunyai 10 digit. Cirinya kalau nulis biasanya ada tambahan subscript dash seperti ini atau subscript 10 di sini. Gitu ya. Di desimal ini kita punya bilangan bulat sama bilangan pecahan. Nah, representasi bilangan bulat desimal M digit. M ini yang M ini menunjukkan digitnya. Nah, terus I menunjukkan angka mulainya. 357 ya. Digitnya ada berapa? Ada 3, yang mana dia dipecah menjadi digit ketiga, digit kedua, digit ke-1. Digit ketiga. Nah, kenapa dia dikali 100? Iya, kalau desimal kan kita bisa bilang, oh iya karena dia ratusan. Tapi kalau dibalikin ke rumus ini, kita jadi punya 357 ya. 3 kali 1 100, yang mana ini didapat dari digitnya didapat dari M-1 10 pangkat I. Nah, lihat ya, yang mana habis ini saya ganti I-nya menjadi
Digitnya ini berapa? 3 kan? Yang mana ini 1, 2, 3. Nah, ya ini M minus 1. Yang mana jadinya adalah 3 minus 1 sama dengan 2, ya kan? Terus I-nya mulai dari 0. Berarti dia dimulai 0, 1, 2. Sehingga desimalnya ada 3. Kali I-nya sama dengan 0. Kali 10 pangkat 2. Nah, ini ke 0 berarti 3 kali 10 pangkat 2 sama dengan 100. Gitu. Ya. Dari sini bisa dipahami ya hitung-hitungannya ya. Yang 2 itu 3 sama 3 kurang 1 itu sama dengan 2 ya. Itu kan harusnya digit yang kedua. Tapi tetap kita ngambilnya yang ini. Digit yang pertama yang iya. Iya, soalnya saya memulainya dari angka 1. Oh, kan harusnya 0 ya. Dan di perhitungan sebenarnya kalau mau pakai matematika mulainya itu dari angka 0, 1, 2 gitu ya. Kalau angka 5 gimana? Ya sama. M-nya berapa? 2. 2 minus 1 sama dengan 1. Kalau 1 berarti kali 10 gitu. Kalau 7 gimana? Ya 7 sama dengan sigma M minus 1, yang mana berarti 1 minus 1 sama dengan 0. I-nya mulai dari 0, D0 kali 10 pangkat 0, sehingga 7 kali 10 pangkat 0, 7 kali 1 sama dengan 7 gitu ya. Berarti Bu, untuk ini apa? Untuk sistem penjumlahannya yang itu kan kalau misalkan kita cari yang digit 5 berarti tinggal di plus 1 ya. Jadi Iya. 2 plus 1 gitu kan. Iya. Digit keberapa gitu. Nah, kalau pecahannya gimana? Pecahan desimal. N sama dengan sigma I sama dengan N ya. Terus ini tetap kan M minus 1 DI kali 10 pangkat I. N-nya ini adalah jumlah pecahan. Setelah koma ini N, sebelum koma ini M. Seperti itu. Sehingga kalau ini kan 1, 2, 3 gitu kan ya. Ini minus 1, minus 2 dan seterusnya. Gitu, sehingga nilainya ya 0,2. Ini nilainya 0,01. Kalau dijumlahin jadi 0,21 gitu ya. Dari sini bisa dipahami? Bisa ya? Iya, silakan. Itu yang di bawah sigmanya yang bisa dengan satunya min juga atau tidak? Oh, enggak. Jadi N ini kan N-nya, N yang ke-1, N yang kedua, N-nya. Tapi kalau angka digitalnya, angka urutannya ini untuk pecahannya N1. Ini loh guys, D-1 sama dengan Dn, yang mana ini adalah D-nya, D-1, D-2 dan seterusnya gitu. Bingung ya dengan simbol-simbolnya ya? Ya, nanti ngerjainnya seenak kalian aja, mengingatnya bagaimana. Yang jelas kalau sudah kena tanda koma, kalau udah kena tanda koma gini, yang kesini itu minus, yang kesini itu plus, gitu ya. Ya silakan. Di 10-nya saja ya. Kalau misalnya min di 10 pangkat min 2. Oh, ininya. Ya bisa. Ya bisa nulisnya. Nulisnya ini ya di sini. Nah, kenapa harus ada rumus ini? Ya, karena di rumus ini nanti dikembangkan ke bilangan biner, bilangan heksadesimal sama bilangan oktal. Nah, kalau udah ke bilangan-bilangan itu ininya yang berubah. Kalau desimal 10, kalau biner 2, kalau oktal
8. Kalau heksadesimal 16. Ya, silakan. Ini yang BI. Hah? I yang ke min 2 maksud. Jadi ini bacanya 1 yang ke minus 2. Jadi nggak dihitung. Minus 2-nya ini nggak dihitung. Iya, penanda dia sama. Gitu ya. Ini kan BI. Ya. Kalau misalkan nilainya 3, misalkan 3 ke minus 2, berarti yang dihitungnya angka 3-nya aja gitu. Ke bawahnya. Ini ya, misalnya ini minus 3 gitu ya. Ya 3. Atau ini deh, misalnya ini yang M ke sini. Kan I sama dengan 0 tadi. Ya udah 0 kalau bilangan bulat. Baru kalau bilangan pecahan ada angkanya. Ya. Itu cuma bilangan yang sini ya, Bu, yang bawahnya tadi itu. Yang pecahan yang dihitung di sini aja. Yang pecahan. Yang bulat yang ini aja. Jadi nanti misalnya ada soal kombinasi pecahan sama bulat kayak gini. Ini ngitung sendiri terus dijumlahin. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke angka oktal. Yang mana simbolnya adalah O ke I. Ini O ke I. Terus pengalinya berapa kalau oktal? 8 pangkat I. Oh, ini ketinggalan pangkat I. Yang M itu menunjukkan digit, terus I itu angka mulainya, yang N itu menunjukkan pecahan. Sehingga kalau ada angka 10271, ini digitnya digit ke, tapi arahnya ke sini ya. 0, 1, 2, 3, 4. Yang ini adalah M minus 1. Ya. Arahnya ke sini. Biar nggak ngitung ini lagi nanti. Terus misalnya kita mau ngitung yang 1. 1 sama dengan sigma I sama dengan 0. Karena M-nya udah kita hitung berarti jadi 4. Gitu kan ya. 4 OI kali 8 pangkat I. Nah, angkanya kan 1. Sehingga sigma I sama dengan 0, berarti kan 0. Sampai 4, I ke 4. Ya. I maksimal kan ini. 4 kali 8 pangkat 4. Gitu enggak di situ? Oh iya. Itulah asal muasal angka 8 pangkat 4 ya. Sehingga 1 dikali 8 pangkat 4 sama dengan 4096. Kalau angka 0 tetap 0, mau diapain aja. Sekarang kita hitung angka 2. 2 sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai ini ya. M1-nya kan 2. Langsung gini, kali OI 8I sama dengan sigma 0, 1, 2. Gitu kan ya, berarti nilai maksimalnya ada 2. 2I 2 yang kedua kali 8 pangkat 2. 64 kali 2 128. 7 sama dengan, langsung aja I-nya M1-nya 1 kan? 1 0 0 1 berarti 0I kali 8 pangkat I. 7 ke 1 kali 8 pangkat 1 sama dengan 56 ya. Terus yang 1 sama dengan 1 ke 0 kali 8 pangkat 0. 1. Sehingga hasilnya 4281 des. Nah, kalau pecahan contohnya gimana? Ini udah M-nya, ini N, yang ini N.
Ya, Ti kalau ngitung 2 sigma I sama dengan 0 kedua 2 kali 8 pangkat 2. Angka 2-nya ini ke sini ya, maksudnya. Sehingga hasilnya terus 3 sama dengan sigma I sama dengan 0, 1. Oke. 3 kali 8 pangkat 1 sama dengan 3 kali 8 pangkat 1 sama dengan 24. Terus angka 5 sama dengan sigma I sama dengan 0, 0. Berarti dikali 8 pangkat 0 sama dengan 5 kali 8 pangkat 0, 5. Totalnya 157. Yang bilangan bulat. Yang desimal 1 sama dengan sigma I min 1 dikali 1, 8 pangkat min 1 sama dengan 0,125 ya. Berarti ini sama dengan 157,125. Dari sini bisa dipahami? Jadi nanti kalau ada soal kayak gini, pisahin dulu pecahannya mana, bilangan bulatnya mana, ngitungnya sendiri-sendiri. Itu saja presentasi dari saya. Kemudian, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Jadi untuk ini kan penggunaan sistem bilangannya di kehidupan sehari-hari kira-kira apa aja? Oke, penggunaan sistem bilangan di kehidupan sehari-hari. Nah, kalian punya kalkulator, punya HP, ada kalkulatornya? Ya, punya. Ngetiknya pakai bilangan desimal. Oke. Itu yang sederhana, yang agak kompleks. Oke, yang agak kompleks. Kalian kalau saling kirim pesan ngetik di HP-nya kan berupa teks kan? Nah, teks itu sama mesin dibacanya misalnya kalian ngetik aku gitu ya. Mesinnya bacanya bukan aku. Tapi ya pakai biner 1010 gitu, entah konversinya berapa ya, saya nggak begitu hafal. Nah, seperti itu untuk penggunaan di kehidupan sehari-hari. Dan contoh paling simpel, iya, ini 1 0 1 0 gitu ya. Itu paling simpel. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Kalau misal untuk konversi bilangan sendiri yang paling sering digunakan oleh di kehidupan sehari-hari itu apa ya? Nah, untuk konversi bilangan di kehidupan sehari-hari ya, kita selalu berkutat dengan mesin kan, ada handphone, laptop. Nah, konversi bilangannya adalah handphone bergantung dengan spesifikasinya. Kalau dia pakai spesifikasi heksadesimal, maka konversi bilangan yang digunakan sama mikroprosesor handphonenya biasanya kan heksadesimal tuh kalau mikroprosesor. Nah, baru dari bahasa manusia diturunkan ke heksadesimal, habis itu diturunkan ke bahasa mesin lagi, sehingga ya yang paling dekat yaitu setelah handphone kita punya yang namanya jam tangan. Jam tangan kan bentuknya desimal tuh ya, desimal. Misal yang digital kan desimal ya ini ya, tapi nanti dia masuk ke mesin jamnya udah jadi biner. Dari kok digital, dari desimal langsung biner kalau jam tangan gitu. Tapi kan nggak semua orang pakai jam tangan ya. Semua orang pegang handphone iya, semua orang pakai jam tangan belum tentu, ya kan? Apalagi smartwatch. Itu konversi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video pengajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.